Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak semua yang telah mau menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, mungkin Bapak mau tanya nih sama anak-anak Bapak semuanya. Ada nggak yang udah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Pasti ada? Ya, Pak. Oke, baik. Oke. Ada lagi yang sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin kepada teman anak-anak Bapak semua yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok nih. Nah, coba bisa nggak kalian menjelaskan gitu, apa sih bimbingan kelompok itu yang kalian tahunya aja? Mungkin boleh dari Tata. Kalau kemarin itu Pak, bimbingan kelompok itu kami mengutarakan ide-ide kami. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih pada siapa yang namanya? Kata. Oke, Tata. Jadi mau mengungkapkan pendapatnya? Boleh. Jadi Pak, bimbingan kelompok itu satu kelompok yang terdiri dari satu orang. Jadi kami kelompok ini mengutarakan pendapat, ide-ide tanpa harus takut, ada argumennya, mengutarakan pendapatnya begitu Pak. Jadi yang mengungkapkan? Sudah pas, Pak. Sudah pas ya? Oke, mungkin Bapak ringkas lagi kembali. Pendapat anak Bapak semuanya betul, tapi mungkin Bapak ringkas lagi. Bimbingan kelompok ini di mana kegiatan kita tuh melakukan bimbingan secara kelompok, yang dimana kita tuh mengangkat topik-topik umum ataupun yang sedang hangat gitu. Kan banyak nih topik-topik yang sedang hangat sekarang kan. Nah, dan juga kegiatan bimbingan kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok, dan juga tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini juga untuk supaya anak-anak Bapak semuanya bisa mengutarakan pendapatnya secara norma yang berlaku, secara sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi anak-anak Bapak pandai untuk berkomunikasi dan bersosialisasi juga gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan kita nih udah ada nih penjelasan sedikit tentang pengertiannya dari bimbingan kelompok. Ada nggak sih yang kalian tahu tentang mungkin apa gitu, kayak apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh di bimbingan kelompok ini? Ada yang tahu? Mungkin Bapak jelaskan. Nah, dimana anak-anak Bapak pertama nih Bapak tanya lagi, kalian nanti kesini bagaimana keadaan kalian datang ini? Apakah secara sukarela atau tidak? Sukarela. Oke, baik. Nah, pertama memang seperti itu. Kegiatan bimbingan kelompok ini harus dilakukan ataupun anak-anak Bapak harus datang secara sukarela supaya lebih terbuka lagi gitu. Nah, Bapak mau tanya nih kepada anak-anak Bapak semuanya. Sebelumnya datang ke dalam bimbingan kelompok ini secara sukarela atau tidak? Sukarela. Nah, itu yang pertama memang seharusnya anak-anak Bapak lakukan. Ketika datang ke bimbingan kelompok, itu memang harus secara sukarela. Dan juga Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak semuanya untuk terbuka gitu dalam memberikan pendapat ataupun memberikan sanggahannya. Dan juga sekiranya misalkan ada pendapat ataupun sanggahan gitu, dan juga ada sesuatu hal yang bersifat sensitif di dalam bimbingan kita nanti ini, Bapak harapkan itu jangan sampai keluar ataupun orang lain tahu. Hanya cukup di kita aja dan hanya cukup di sesi ini saja gitu. Jangan sampai dibawa ceritanya keluar. Dan juga Bapak harapkan ketika nanti anak-anak Bapak mau memberikan sanggahan ataupun pendapat, angkat tangan terlebih dahulu, lalu ketika sudah dipersilahkan baru boleh berbicara gitu. Jika belum, jangan berbicara ataupun jangan memotong teman-temannya yang sedang berbicara. Dan juga Bapak harapkan ketika teman-temannya berbicara nanti, diperhatikan teman-temannya gitu. Jadi agar sama-sama merasa kita dihargai sesamanya gitu. Oke, baik. Apa ada pertanyaan sejauh ini? Oke, baik. Nah, tadi kan kita udah panjang lebar nih ceritanya tentang apa sih bimbingan kelompok itu gitu. Dan bagaimana sih cara pelaksanaan dan apa yang boleh dan apa yang tidak gitu ya. Mungkin kita boleh perkenalan mungkin? Boleh. Oke. Nah, perkenalan kita tuh kita permainannya rangkaian nama. Jadi nanti Bapak perkenalan dulu terlebih dahulu, sebutkan nama dan hobi. Oke ya? Paham? Paham. Baik, perkenalan dari Bapak dulu. Pertama, nama Bapak Rizky Adi Kurniakil, boleh dipanggil Adib. Hobi Bapak menyanyi. Oke. Nah, ada lagi yang mau lanjut? Siapa? Boleh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hidayatullah, biasa dipanggil Ridho. Hobi saya bermain. Oke. Berlanjut. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nova Habibi. Hobi saya bermain sepak bola. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi. Hobi saya membaca. Lanjut. Kenalkan, nama saya Iqratul Maksuna, hobi berkulit. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Suci Ramayani, hobi saya bermain catur. Perkenalkan, nama saya Tata Trisayani, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmi Batubara, hobi saya menonton. Perkenalkan, nama saya Nina Gustina Tanjung, biasa dipanggil Neni, hobinya menulis. Perkenalkan, nama saya Misri Al-Majid, saya hobi bermain musik. Oke. Nah, tadi kan nih anak bapak sudah mendengar nih teman-temannya siapa-siapa aja tadi. Nah, jadi kita sekarang akan bermain di sesi rangkaian namanya. Nah, pertama nanti bapak akan menyebutkan nama bapak, lalu setelahnya, setelah kanan bapak berarti ya, nanti sebutkan nama di samping kawannya sambil melihat kayak gini. Misalkan contoh, tadi ini Majid kan, Isri Al-Majid. Nanti bilang Adib, pertama sebutkan nama temannya dulu, baru sebutkan nama sendiri. Contoh, Isri Al-Majid, Adib gitu. Tapi kalau orang yang pertama hanya menyebutkan namanya sendiri, itu baru berlaku setelahnya. Oke? Paham ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Adib. Adib, Ridho. Adib, Ridho, Iqbal. Ridho Iqbal Kadafi. Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro. Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro, Suci. Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro, Suci, Tata. Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro, Suci, Tata, Widya. Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro, Suci, Tata, Widya, Reni. Pak Adib, Ridho, Iqbal, Kadafi, Imro, Suci, Atta, Widya, Reni, Misri. Oke. Nah, karena bapak yang pertama tadi kan hanya menyebutkan nama bapak nih. Nah, jadi bapak sebutkan semua nama bapak. Yang pertama ada Ridho, ada Iqbal, ada Kadafi, ada Imro, ada Suci, ada Tata, ada Widya, ada Neni, ada Misri. Nah, tadi kan kita sudah berkenalan nih semuanya gitu. Berarti anak-anak bapak apakah sudah berkenalan semuanya? Sudah kenal? Nah, berarti dari sudah berkenalan tadi itu bapak harapkan di mana kegiatan bimbing kelompok kita pada hari ini lebih akrab lagi karena kan sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, jadi dari tadi yang sudah kita jelaskan tadi tentang perkenalan dan juga pengertian ataupun apa yang boleh dan apa yang tidak. Ada nggak ya dari anak-anak bapak yang ingin ditanyakan lagi terkait bimbing kelompok ini? Mungkin ada yang belum mengerti tentang sesuatu hal, boleh ditanyakan. Pak, izin Baik, nanya, kepada Widya. kenapa kita dulunya melingkar kayak gini, Pak? Oke, kenapa kita duduknya melingkar seperti ini ya? Nah, ada nggak dari teman-teman ataupun anak-anak bapak, mungkin menurut nih ada yang tahu nih kenapa kita duduknya melingkar sih, gitu? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangannya? Saya Pak, Boleh, Majid. kenapa kita duduknya melingkar? Agar kita saling berpandangan, tidak ada yang membelakang-belakangi. Jadi setiap teman berbicara, kita bisa langsung melihat wajah dan bibirnya yang berbicara. Sedangkan jika kita duduk belakangi, kita hanya dapat melihat hidungnya saja. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih kepada Majid. Nah, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya? Atau bagaimana? Sudah cukup? Cukup Oke, baik. Kepada Widya, apakah sudah mengerti? Oke. Nah, ada nggak lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang terkait lagi masih belum mengerti nih tentang bimbingan kelompok kita. Saya Pak, Baik, kepada Kak Davi. jadi Pak, kita ini bimbingan kelompok. Kita bakal membahas sesuatu. Itu pembahasannya ditentukan atau gimana Pak? Oke, baik. Nah, ini pertanyaan Kak Davi juga bagus gitu ya. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada namanya dua topik. Yang pertama itu topik tugas dan ada yang kedua dari topik bebas. Nah, topik tugas itu merupakan di mana topik umum ataupun kegiatan yang dimana Bapak yang mengusulkan sebagai ketua kelompoknya ataupun PK-nya. Jadi Bapak yang mengusulkan, jadi idenya itu dari Bapak untuk topiknya. Nah, jika kalau topik bebas itu tuh topik dari anak-anak Bapak sendiri. Contoh misalkan dari Imro, misalnya Bapak tanya, kita mau bahas topik apa hari ini? Nanti kan kita nih ada 10 orang nih, di luar Bapak berarti ada 9.
Nah, berarti nanti semuanya mengemukakan pendapatnya tentang topik apa yang mau dibahas. Contoh kayak Bro, misalkan topik ini Pak kecanduan nonton drakor misalkan, kan sedang hangat, dia sedang hangat topik-topik umum gitu. Atau misalnya misalnya suci, tentang bullying Pak gitu. Nah, untuk untuk bimbingan kelompok kita pada hari ini, kita menggunakan yang namanya topik tugas. Berarti topiknya itu Bapak yang mengusulkan. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada bimbingan kelompok pada hari ini yaitu adalah topik tentang game online, kecanduan dari game online. Nah, seperti yang udah Bapak jelaskan tadi, kan kita akan membahas topik tugas yang dimana tadi Bapak memilih topiknya itu adalah game online. Nah, dari anak Bapak supaya kita jauh lebih terarah dan juga jauh lebih runtut untuk kegiatan kita pada hari ini, adapun topik yang akan kita bahas tentang game online ini, yang pertama itu meliputi pengertian apa sih game online itu, gitu ya. Yang kedua itu adalah apa-apa saja bentuk dari game online tersebut. Apa aja ya bentuknya, kan banyak tuh. Nah, yang ketiga itu ada dampaknya. Jadi nanti anak-anak Bapak bisa memberikan pendapatnya ataupun sanggahannya terkait kayak dampak apa sih yang didapat ketika kita tuh kecanduan dari game online ini. Terus yang keempat ataupun yang terakhir itu ada bagaimana cara kita mengatasinya agar kita tuh terhindar, ataupun mungkin boleh juga bagaimana cara kita untuk melepas kecanduan dari game online tersebut. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada ya. Oke, baik, itu sudah mengerti. Nah, berarti ada Bapak sudah siap ya untuk kita membahas tentang topik dari game online kita ini? Siap, Pak. Oke, mantap. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu adalah pengertian dari game online. Nah, anak-anak Bapak di sini sebelumnya Bapak tanya nih, ada nggak yang sudah pernah bermain game online sebelumnya? Ada? Sudah banyak? Oh, banyak ternyata ya. Oke. Nah, terima kasih kepada anak-anak Bapak yang telah menjawab. Nah, ada nggak yang mau mengungkapkan apa sih game online itu yang anak-anak Bapak tahu? Saya, Pak. Oke, pada Widya. Baik, menurut saya Pak, game online itu adalah sebuah program di mana itu disambungkan dengan jaringan, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bisa dilakukan dengan seluruh dunia Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Leni ya telah membuka pendapatnya. Mungkin boleh beli applause dulu, Pak. Ada lagi nggak yang membuka pendapatnya? Mungkin sama seperti Leni Pak, cuma game online ini memiliki banyak jenis game permainan yang sangat menyenangkan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibro. Boleh juga beri applause. Nah, ada lagi nggak yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang apa sih game online itu yang kalian tahu? Yang anak Bapak tahu? Ada lagi nggak? Pada Indra? Menurut saya game online itu adalah suatu permainan yang dimainkan menggunakan jaringan atau melalui dunia maya. Oke, baik. Terima kasih kepada Iqbal atas pendapatnya. Mungkin boleh. Tapi kayaknya kalau kita ngasih applause segini nih, kayaknya kurang seru gitu ya. Bagaimana nih? Ada nggak dari teman-teman nih atau anak-anak Bapak yang mau ngasih saran nih? Kayaknya kalau misalnya ada yang ngasih pendapat, Pak, kita kasih misalnya kayak apa gitu. Ada nggak? Pada Kak Davi? Kalau saran saya, Pak, kalau ada yang menjawab, kita gini, Pak. Mantap. Oke, mantap. Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Atau cukup? Pas. Oke. Berarti nanti kalau misalkan ada yang buka pendapat nih atau memberikan saran atau sanggahannya, berarti kita bilang mantap. Oke. Nah, berarti bisa Bapak rangkum pengertian dari game online ini pun adalah di mana kegiatan bermain game yang dimana memanfaatkan jaringan online dan juga bisa terhubung dari banyak kalangan gitu ya, dan juga sampai kayak dibilang Leni tadi sampai ke penjuru dunia ya Leni ya, dan juga ada Idol juga tadi dan Davi yang telah memberikan saran tadi. Dan baik, kita lanjut untuk topik yang kedua, itu adalah jenis-jenis game online. Nah, dari anak Bapak nih ada nggak yang tahu gitu apa sih jenis-jenisnya nih gitu? Oke, Saya, Pak. Davi. Jadi, Pak, game online ini banyak, Pak, jenisnya. Mulai dari dianya bersifat untuk judi ataupun bersifat hanya untuk kesenangan, untuk mengisi waktu kosong begitu, Pak. Itu kalau saya, Pak. Nah, bagus tadi apa yang telah disampaikan oleh Kak Davi ataupun pendapat yang disampaikan oleh Kak Davi. Jadi kita akan menyebut mantap. Oke, nah ada nggak lagi dari teman-teman atau anak-anak Bapak yang ingin menyampaikan nih apa sih jenis-jenis dari game online ini? Ada lagi nggak?
Oke, ada Rido. Berdasarkan pengalaman saya Pak, karena saya juga sering bermain game online. Jadi tidak hanya game online saja yang ada, game offline di HP juga ada Pak. Jadi di game online itu biasanya saya memainkan game yang bermain dengan 5 orang. Jadi bisa saya mengajak teman 5 orang ini buat main bareng gitu Pak. Biar seru. Makanya jadi kecanduan Pak. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan udah disampaikan Rido nih, jadi kita bilang apa tadi? Mantap. Oke, nah ada nggak lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau mungkin menyampaikan sanggahan mungkin boleh? Coba. Oke, mungkin. Tapi Pak, menurut saya bermain game online ini tidak semata-mata sisi negatif Pak. Karena seperti tadi Rido sampaikan, dia bermain dengan 5 orang. Artinya kan kita bersosial juga di dalam game. Jadi kita tidak boleh semata-mata hanya melihat sisi negatif dari game online tersebut Pak. Baik. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, baik. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Jo tadi bisa kita masukkan nanti kita bahas nanti di dampak ataupun akibat nanti ya. Oke. Ada nggak lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa sih jenis dari game online ini? Kalau saya Pak, Pada Suci. tadi kan Rido sudah bilang bahwa permainan itu juga ada game online kan secara juga mabar. Nah, dari jenis permainan game tersebut itu ada kita bermain secara bersama-sama ataupun sendiri. Nah, permainan secara bersama-sama secara game online itu ada kayak permainan PUBG, Mobile Legends, Free Fire. Terus juga kalau kayak seperti Kak Davi bilang bahwa tadi game online itu kayak dalam bidang perjudian itu kan ada kayak skater. Nah, dan saya juga mainkan permainan game online Pak. Salah satunya yaitu permainan catur di mana itu permainan. Oke. Ya Pak, ya, salah satu permainan yang saya mainkan secara mandiri. Tapi bisa juga bermain dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya Oke, baik. sampaikan Pak. Terima kasih kepada Suci. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke. Nah, mungkin bisa Bapak simpulkan di mana jenis-jenis bentuk game online ini banyak ya. Kalau misalnya dilihat dari segi pemainnya, ada yang bisa main mabar bareng gitu ya. Bisa berlima, terus juga dari segi pemainnya ada juga yang sendiri kayak tadi Suci tadi dia main catur online sendiri gitu kan. Dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, mungkin kita bisa lanjut kepada topik selanjutnya, yaitu dimana kita akan membahas tentang dampak ataupun akibat yang kita dapat ketika kita melakukan ataupun kecanduan dari game online tersebut. Nah, ada nggak nih anak-anak Bapak yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa sih dampak dan akibatnya gitu? Oke, pada Tata mungkin boleh? Jadi dampak dari game online ini itu Pak bisa keuangan habis Pak karena kita membeli paket kuota, terus kita bisa kecanduan, kita bisa susah tidur Pak. Oke, berarti kalau dari Tata tadi, itu dampak buruknya lah berarti Iya, ya. dampak Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, nah ada nggak lagi yang ingin menyanggah ataupun mungkin memberikan pendapatnya yang lain tentang itu? Boleh kepada Widya? Dampaknya mungkin jadi gampang marah Pak. Oke. Soalnya saya pernah lihat orang yang sering main game online jadi gampang marah gitu. Oke, nampaknya gampang marah ya. Baik, terima kasih kepada Widya. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, ada lagi nggak yang menyampaikan pendapatnya nih ataupun sanggahan boleh? Ada Imro? Menurut pengalaman Indro sendiri Pak, Indro juga pernah kecanduan game online. Seperti yang dibilang Tata, waktu tidurnya nggak tentu, jadi Indro dulu sering begadang. Dan juga sama seperti yang disampaikan Widya, bisa berkata-kata kasar, Indro juga pernah mengalami. Oke, baik. Berarti kalau dari dampak negatifnya ini berarti dari pengalaman pribadi Indro sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada Indro yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Banyak nih ternyata yang mengangkat tangannya. Siapa nih yang mau duluan? Baik, kalau dari Leni, dampak positifnya Pak, itu bisa mengurangi kita stres atau kalau kita lagi tidak ada pekerjaan, jadi kita bisa bermain game online Pak. Oke, kalau dari Leni itu dari dampak positifnya berarti ya Leni ya, untuk mengurangi stres mungkin akibat yang lain, kegiatan yang lain ya. Oke, baik, terima kasih kepada Leni. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Ini ada lagi nih banyak nih. Oh, mak, nambah lagi. Oke, boleh siapa mau duluan kalian? Saya Pak. Oke, baik, udah. Kalau saya tidak ingin memberikan pendapat Pak, saya ingin menyanggah pendapat dari Leni tadi. Oke, boleh. Katanya tadi itu mengisi waktu luang dengan bermain game online. Menurut saya
apakah tidak ada hal positif yang lain kita manfaatkan untuk mengisi luang waktu kosong kita? Kan kalau game online itu dapat merugikan Pak. Seperti bilang Tata tadi, kalau kita sudah main game online, uang kita bakal habis, mulai dari top up diamond ataupun membeli kuota. Nah, alangkah baiknya kalau kita mengisi waktu luang kita itu seperti menggunakan hal positif. Memang orang itu berbeda-beda cara dia untuk menghibur dirinya. Akan tetapi kan untuk bisa kita membuat hal positif seperti membaca buku ataupun mengulang pelajaran, bisa juga kita mendengarkan kajian ceramah, begitu Pak. Nah, bagus nih dari tanggapan ataupun sanggahan dari Kak Davi tentang terkait pendapat dari Leni. Nah, dari Leni sendiri nih, bagaimana nih pendapat Leni tentang sanggahan dari Kak Davi? Kalau menurut saya kan semua orang itu berbeda-beda. Jadi kalau saya itu menggunakan waktu kosong itu ya udah saya bermain game, tidak seperti 5 jam atau terlalu lama, cuma sekedar 1 jam untuk meluangkan waktu kosong saya. Dan nggak mungkin juga kan kita setiap seperti itu membaca kajian atau kita kemana-mana bermain. Mungkin saya memilih untuk bermain game di dalam rumah. Berarti kalau dari Leni tadi, cara Leni sendiri lah untuk menghadapi kekosongan hari-hari gitu ya tadi ya? Iya Pak. Nah, tadi kan nih Leni udah menyampaikan nih pendapatnya tentang kalau dia dari pribadinya Leni, kalau misalkan ada waktu luang, bolehlah sesekali kita bermain game online gitu. Nah, dari teman-teman yang lain nih, bagaimana tanggapannya tentang bermain game online itu di waktu luang gitu? Apakah setuju atau tidak? Bagaimana? Nah, siapa yang mau duluan? Iya. Menurut saya pribadi, saya setuju dengan Leni karena tidak seluruh game online itu berdampak buruk. Karena apa? Terkadang saya juga memainkan game online yang berbentuk pelajaran gitu. Jadi saya mengadu atau mengasah otak saya untuk bermain game online. Di situ ada pernyataan soal-soal yang perlu dijawab. Jadi saya dan orang lain itu berpacu-pacu dalam menjawab soal tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada Iqbal. Nah, kalau dari Iqbal sendiri, dia bermain game online itu untuk mengasah nih otaknya, kemampuan otaknya gitu ya. Nah, dari teman-teman, bagaimana? Ada yang setuju atau ada yang mau memberikan sanggahan? Pada Majid? Nah, kalau dari saya sendiri Pak, saya itu setuju dengan keduanya. Dimana karena di satu sisi ketika kita sedang gabut atau sedang tidak ada pekerjaan di rumah, saya milih bermain online agar bisa bersosialisasi, bersosial dengan menggunakan game. Namun ketika kita lagi butuh siraman rohani, kita bakalan lebih untuk ke agama, sholat, beribadah, ataupun baik terbagi dengan itu menurut saya. Jadi seimbangkanlah kita pandai-pandai memberi waktu kita. Gitu Pak. Baik, terima kasih kepada Majid. Nah, tadi kan udah bagus nih pendapat-pendapat dari Majid dan juga Iqbal. Kalau dari Iqbal sendiri membahas tentang kayak game online ini ada kok gitu yang game online yang bagus, kayak mengasah otak, kemampuan otak, berarti kemampuan otak juga. Nah, kalau dari Majid tadi juga dia mengungkapkan nih bahwasanya ketika bermain game online nggak masalah kok bermain game online, tetapi jangan lupa untuk tetap beribadah dan segala macamnya. Nah, ada nggak lagi teman-teman atau anak Bapak yang ingin menyampaikan pendapatnya dari terkait dari dampak atau akibat dari game online ini? Sebenarnya game online ini kan diciptakan untuk hiburan. Jadi tidak ada menyalahkan gamenya, tetapi tergantung ke orang yang memainkan game tersebut Pak. Karena jika orang tersebut bisa berpikir, dia tidak akan melakukan game online itu secara berlarut keterusan sampai lupa waktu makan, waktu tidur, waktu ibadah. Jadi game ini ya sebenarnya tidak ada negatif atau positifnya Pak sebenarnya. Tapi tergantung orang yang memainkan game tersebut. Gimana cara dia memainkannya hingga bisa mengatur waktu di dalam kehidupannya. Nah, baik, terima kasih kepada Rido yang telah menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau dari Rido sendiri dia bilang bahwasannya kayak game ini sebenarnya nggak ada nih positif negatifnya, itu tergantung dari penggunanya ataupun orang yang memainkan game tersebut. Nah, bagaimana? Ada nggak tanggapan dari Anda Bapak? Tapi Pak, seperti yang tadi teman-teman sampaikan juga, ada jenis game online-nya itu berbentuk judi Pak. Itu bagaimana Pak? Nah, takutnya kan ketika kita kecanduan game online, tapi game online-nya judi pula gitu Pak. Gimana tuh Pak?
baik. Nah, ada nggak yang memberi tanggapan tentang pertanyaan dari Majid tadi gitu? Gimana sih kalau kita tuh kecanduannya dari game judi gitu? Bagaimana? Ada yang memberi pendapatnya? Baik, mari Iqbal. Untuk game online judi ini sangat berpengaruh ya. Selain tadi apa yang disampaikan oleh teman kita itu menguras uang, menguras waktu, itu juga bisa menguras kemampuan berpikir kita, di mana kita dituntut untuk merasa penasaran terhadap game tersebut. Jadi kita bisa kecanduan terhadap game itu. Nah, tadi kan jadi Iqbal udah menyampaikan nih pendapatnya tentang sanggahan dari Majid tadi atau pertanyaan dari Majid ini. Nah, ada nggak lagi yang mau menanggapi? Kata-kata. Jadi menurut saya ini sebaiknya judi online ini harus dihentikan Pak. Bagaimana maraknya sekarang ini, pada berita-berita sekarang ini itu banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi online. Terus banyaknya maling yang diakibatkan juga karena judi online Pak. Terima kasih kepada Tata. Ada nggak lagi yang mau menambahkan? Boleh kepada Widya? Saya Pak, tadi kan yang pernyataan Oji kan gimana gitu biar kecanduan. Kecanduan itu kan karena udah satu kali dilakukan Pak. Jadi karena udah tahu judi itu haram, nggak baik. Jadi mending nggak usah memulai gitu Pak, biar nggak kecanduan. Oke, baik. Terima kasih kepada Widya telah menyampaikan pendapatnya. Nah, ada lagi nggak menyampaikan pendapat? Kepada Oji? Saya setuju Pak dengan pendapat kita tadi. Kenapa? Karena ketika game judi online ini Pak kecanduan, pasti dia akan mencari uang. Dan rata-rata yang kecanduan dalam game judi online ini orang-orang yang mungkin ekonominya kurang gitu Pak. Jadi mereka memaksakan diri mereka untuk tetap bermain judi online, berharap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Namun ketika mereka tidak ada uang, mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri Pak, sampai-sampai ada yang pinjol Pak. Itu dia Pak. Jadi saya setuju dengan pendapat dari Tata. Oke, baik. Terima kasih kepada Majid, Tata dan juga Widya tadi ya. Mungkin bisa Bapak simpulkan gitu bahwasannya dampak ataupun akibat dari game online ini ada dua nih. Yang pertama dari segi positifnya yaitu kita bisa merefresh otak kita gitu dari kesibukan ataupun dari burnoutnya kita ketika kita dalam melakukan kegiatan seperti kita bermain, boleh. Dan juga dari dampak negatifnya seperti yang tadi sudah disampaikan juga kayak dampak apalagi terutama bermain game judi online tadi gitu, itu sangat berbahaya karena runtutannya banyak tuh gitu. Ketika sudah mencapai kecanduan bermain judi online, apalagi kalah, itu tuh bisa menimbulkan bahkan tindak-tindak kriminal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti di bilang Oji, mencuri, bisa jadi pinjol juga, dan juga banyak hal-hal jelek yang kita dapat ketika kita bermain dari game judi online tadi. Dan juga tadi juga ada nih disampaikan oleh Hindo tadi bahwasannya kita sebagai pengguna ataupun pemain dari game online tersebut, kita juga harus pandai nih memilih ataupun memilah dan menentukan juga kapan sih waktunya kita bermain, kapan waktunya kita untuk nggak main, dan kapan juga kita waktunya, ya pokoknya intinya kepada anak bapak harus pandai nih memilih kapan pun ketika bermain game tersebut. Nah, oke, tadi kan tadi disampaikan juga gitu kan. Jadi kita memang sebagai pengguna ataupun pemain game online ini harus pandai memilih dan memilah jenis-jenis permainan game online-nya gitu. Jadi kita harus pandai apakah kita main game online yang berjenis bersifat edukasi atau mungkin bermain perang-perangan. Sebenarnya itu nggak masalah. Cuman hanya emang seperti yang dibilang Rido tadi, kita harus pandai mengatur dan memilah dan memanajemen waktu kita juga ketika kita bermain dari game online tersebut. Jangan sampai kita menjadi kecanduan. Nah, dari ringkasan yang Bapak berikan tadi, ada nggak yang mau menambahkan ringkasannya mungkin? Saya Pak, kepada Kadafi. kalau saya Pak kan yang dikatakan teman-teman tadi semuanya benar Pak. Seperti tergantung kita memilah dan memilih game online itu. Gimana kalau anak kecil yang kecanduan bermain game online? Seperti anak kecil yang memainkan game itu setiap saat dan orang tuanya tidak melarangnya. Jadi anak ini kalau sudah lama bermain game online banyak dampak negatifnya, seperti
banyak berita yang beredar bahwasanya kalau anak itu sudah kelamaan bermain, apalagi melihat handphone, itu akan berpengaruh kepada matanya. Satu Pak. Baru yang kedua, anak ini bakalan meminta terus kepada orang tuanya agar dia bisa bermain game online. Seperti dia itu terus marah, bahkan dia sampai melawan orang tuanya karena tidak diberikan handphone. Karena itulah akibat dari kecanduan. Kalau kita orang dewasa ini sudah bisa berpikir, gimana kalau anak kecil? Jadi gitu Pak, dampaknya ngeri untuk kita semua. Tidak pandang bulu, mulai anak kecil bahkan yang sudah dewasa. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Raffi. Tapi jangan lupa kita bilang mantap. Oke, baik. Nah, sepertinya Bapak lihat nih, anak Bapak udah mulai udah mulai capek kayaknya. Iya Pak. Nah, jadi kan ini pembahasan kita ini udah mulai intens banget, udah mulai panas gitu ya. Nah, jadi supaya kita juga meringankan ataupun merefreshkan otak kita biar nggak terlalu tegang-tegang kali gitu agar kita dunia kelompok kita pada hari ini, Bapak ada satu game nih. Itu namanya game itu kelipatan 3. Jadi nanti anak-anak Bapak setiap kelipatan 3, misalnya dihitung 1, 2, 3. Pas di lipatan 3 itu kalian nggak bilang 3 atau berapa gitu, tapi kalian bilang door, tapi sambil tangan itu gini ya, tangannya gini, door gitu ya. Jadi pokoknya setiap 1, 2 door gitu ya, tapi kuat ngomongnya ya, door. Oke. Nah, kita coba ya, kita praktis dulu yang pertama ya. Mulai dari siapa nih yang mau pertama? Dari Bapak. Oke, dari Bapak berarti ya. Oke. 1, 2, door. Berapa? Jadi dia lanjut terus 1, 2, door, 4, 5, door. Kelipatan 3 ya. Oke, kita ulang lagi. Mungkin boleh lah Bapak pilih orangnya siapa ya. Dari Widya. Bebas. Widya mau kemana? Kanan berarti kan? 1, 2. door, 4, 5, door. 6. Ayo, kurang fokus. Oke, ulang lagi ya. Dari Suci. 1, 2, door. 4, 5, Door. 7, 8, Door. 9. Aduh, ya, sekali lagi ya. Sekali lagi biar bisa fokus. Nah, oke, kita ulang sekali lagi untuk permainan dari kelipatan 3 ini. Tapi kalau misalkan nanti ada yang salah atau tidak fokus, Bapak kasih rewardnya itu dia memberikan kata-kata motivasi untuk orang yang kecanduan ataupun tentang game online ini. Oke? Setuju? Oke, Pak. Oke, kita mulai dari Tata. 1, 2, door. 4, 5, door, 7, 8. 9. Oke, berarti sudah dapat ya, berarti ya dapat rewardnya. Oke, kepada Imro boleh mungkin diberikan kata-kata motivasinya. Kata-kata motivasi yang untuk orang yang kecanduan game. Boleh. Untuk orang yang kecanduan game online, mungkin bisa berpikir lebih maju lagi, karena memang kalau udah kecanduan itu efeknya banyak. Jadi agar kehidupannya lebih efektif atau banyak kegiatan, mungkin bisa dikurangin atau bahkan diberhentikan aja. Oke, baik. Terima kasih kepada Imro. Kita bisa bilang apa? Mantap. Oke, baik. Nah, kita masuk nih ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi ataupun mencegah gitu dari kecanduan dari game-game online tersebut. Mungkin anak-anak Bapak ada yang mau menyampaikan pendapat yang pertama? Pada media? Mungkin untuk orang-orang yang kecanduan nih, biar kurang gitu Pak candunya, atau bahkan gak usah lagi itu pandai-pandai memanage waktu gitu Pak. Mungkin bisa aja tetap main game online di waktu-waktu tertentu, kayak misalnya pulang sekolah, tapi nggak usah lama-lama gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Widya yang telah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Pada Suci? Hal yang perlu kita lakukan itu dengan berolahraga Pak. Oke. Karena dengan berolahraga itu kita bisa fokus untuk membugarkan badan kita, jismani kita. Baik. Terima kasih pada Suci. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Pada Leni?
Kalau menurut saya Pak bisa ikut organisasi, menyibukkan diri sendiri agar tidak ke HP atau bercanda. Jadi mengambil pendapatnya Pak Tata. Kalau game online ini kan dia menghilangkan kejenuhan Pak. Jadi menurut saya kalau menghilangkan kejenuhan ini kita bisa melihat alam, gitu, bisa traveling, bisa kayak air terjun, danau, gitu Pak. Oke, baik. Nah, ada lagi nggak yang menyampaikan pendapatnya tentang apa sih lagi nih cara kita mengatasi dampak dari kecanduan game online? Saya Pak, Raffi. jadi Pak kan tadi kita sudah membahas bahwa kecanduan game online ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa saja kan, Betul. tapi juga kepada anak. Jadi upaya kita untuk supaya mengatasi game online untuk ke anak ini, orang tua harus pandai memberikan waktu tertentu kepada anaknya. Bahkan jangan sampai anak ini mengenal namanya game online. Karena bisa saja anak ini bisa melawan pada orang tuanya, dia bisa tantrum. Kalau anak sudah tantrum, orang tua itu bakalan panik, gimana ya, diberikan atau tidak ya, begitu Pak. Jadi gunanya orang dewasa ataupun kita sebagai kakak atau abang untuk adik kita, jangan sampai ada pertama adik kita itu kecanduan. Bahkan kita harus mengontrol dia agar dia pandai tidak kecanduan dalam game online ini Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih kepada Kak Davi atas pendapatnya. Nah, ada nggak lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya ataupun sanggahan nih tentang apa sih dampak, bagaimana sih cara kita mengatasi kecanduan dari game online ini? Nah, Ini pengalaman pribadi saya, adik saya. Nah, peran orang tua itu sangatlah berpengaruh. Nah, di mana adik saya itu dibuat full gitu dalam satu hari. Nah, pagi itu sampai jam 12 sekolah SD. Nah, masuk jam 2 sampai jam 3 itu les, jam 4 ke jam 5 itu dibuat jadi pengajian Pak, ngajian anak. Jadi malamnya untuk istirahat. Jadi tidak ada untuk bermain HP, untuk bermain game. baik. Terima kasih kepada Leni yang telah menyampaikan pendapatnya. Ada lagi nggak menyampaikan nih? Pak, Tata. saya mau bertanya nih Pak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu udah kecanduan game online gitu Pak, gimana cara mengatasinya tuh Pak? Oke, bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang telah kecanduan ya, Data ya? Oke, ada nggak yang menambahkan nih? Menjawab gitu pertanyaan dari Tata gitu. Bagaimana sih cara kita menghadapi anak-anak yang udah kecanduan gitu? Dari mana? Kepada Indra? Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam mengatasi anak yang sudah kecanduan dengan game online. Itu mungkin ada beberapa anak yang kecanduan itu karena dia kurang bermain juga sama orang tuanya. Jadi orang tuanya memberikan handphone untuk sebagai bahan alternatif untuk biar anak itu diam gitu. Nah, solusinya apa? Orang tua harus bisa mengalihkan perhatian dari game itu dilaksanakan dengan game permainan-permainan yang secara nyata, misalnya bermain sama anak tersebut, jadi tanpa HP gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ijal. Nah, bagaimana dengan Tata sendiri dari yang telah disampaikan oleh Ijal tadi? Apakah sudah paham berarti ya? Paham Pak. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya? Kepada Kak Davi? Kalau saya Pak, jadi Pak kan di dalam handphone itu ada namanya fitur penjagaan dari keluarga. Jadi di fitur itu yang dikatakan Tata tadi, gimana kalau anak itu sudah kecanduan? Jadi caranya itu, jadi dalam handphone itu ada fitur Pak, namanya fitur penjagaan dari orang tua. Nah, di situ kalau anak sudah bermain game online sekitaran 10 menit, misalnya gini, kita ingin mengatasi anak ini, misalnya dia kalau sudah main game 1 jam Pak, jadi kita menguranginya seperti besoknya hari ini mungkin 1 jam, besoknya 40 menit, 30 menit, 20 menit, bahkan sehingga anak ini tidak makan lagi, bermain game lagi. Itu di fitur itu kalau sudah mencapai batas waktunya, HP itu bakal mati sendiri. Dan peran orang tua begini Pak, handphonenya sudah mati kan, ini gara-gara main game online ini, gara-gara main game terus ini. Makanya kan handphone gak aktif lagi, makanya cari permainan lain. Kita suruh anak kita seperti kata Ilo tadi, kita cari game yang secara nyata, dan peran orang tua sangat berpengaruh pada anak. Begitu Pak. Terima kasih pada Davi. Kita bisa bilang mantap. Oke.
Oke, baik. Nah, mungkin bisa Bapak simpulkan gitu dari anak-anak Bapak semua dalam menyampaikan pendapatnya ataupun sarannya, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Bagaimana sih cara kita menghadapi dampak dari kecanduan dari game online ini? Mungkin bisa setelah Bapak ringkas, itu yang pertama kita bisa berolahraga gitu untuk lebih melatih kita juga dan dan mengisi waktu luang kita gitu, dan juga sekalian juga membugarkan badan kita gitu ya. Yang kedua juga memanajemen waktu gitu terhadap pemakaian gadget ataupun bermain game online tersebut, dan juga mungkin kepada orang tua yang memiliki anak gitu dan diberikan screen time ataupun bermain HP, mungkin bisa dibatasi waktunya dan juga ditambahkan dengan fitur yang dibilang oleh Kak Davi tadi, dengan memberikan fitur seperti misalnya cuma 15 menit HP itu bisa hidup, nanti ketika sudah habis waktunya HP-nya mati gitu. Dan juga mungkin seperti yang dibilang Idul tadi juga, di mana peran orang tua di sini sangat berpengaruh dan penting sekali gitu. Jadi ketika misalkan tadi screen time-nya udah habis, waktunya 15 menit, orang tua juga harus pandai untuk memutar otaknya gimana sih caranya supaya anak ini dia bermain di luar ataupun bermain dalam kondisi yang nyata gitu. Seperti misalkan mungkin diajak bermain bola atau mungkin bermain kelereng misalnya gitu, bermain layang bersama orang tuanya. Makanya di sini juga orang tua diberi peran penting sekali untuk bisa menjaga anak-anaknya agar tidak kecanduan dari bermain game online. Nah, dari pembahasan kita tadi ini, apakah anak-anak Bapak sudah paham gitu terkait bagaimana cara kita mengatasi kecanduan dari game online? Terima kasih kepada Bapak semua, di mana ini sudah mencapai penghujung dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, yang ingin Bapak dengar nih, kan kita sudah membahas nih mulai dari pengertian, mulai dari bentuk ataupun jenis, dan juga dampak atau akibat, dan juga membahas bagaimana sih cara kita mencegah kecanduan dari game online tadi. Nah, Bapak ingin minta perwakilan dari satu cewek dan satu cowok kesimpulannya yang telah didapat dari pertemuan kita pada hari ini. Mungkin dari yang cewek dulu, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Dulu Pak. Tadi kita coba dulu, oke, baik, pada Rida, silakan. Terima kasih Pak. Yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok kita pada saat ini membahas tentang game online, saya mendapatkan informasi baru terkait tentang dampak negatif dari game online. Karena yang saya rasakan sendiri dari bermain game online ini, saya hanya mendapat dampak-dampak baiknya saja, seperti saya merasa bahagia ketika bermainkan game online itu. Nah, ternyata di sini kita membahasnya sangat banyak sekali dampak-dampak lainnya. Seperti dampak negatifnya bisa menguras uang, menguras waktu. Nah, dari sini itu yang saya dapatkan Pak. Dan juga solusi bagaimana cara mengatasi kecanduan dari game online ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan juga kita bisa bilang mantap. Oke, pada yang ceweknya tadi bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, pada Ibu dong. Kalau Ibu sendiri menyimpulkan dari yang pengertiannya Pak, game online, game itu permainan, sedangkan online itu jaringannya. Jadi jenis-jenisnya itu banyak, ada yang bersifat online atau offline. Dan itu kalau dari segi negatifnya bisa membuat kita kesehatan juga bisa, terus waktu, uang juga bakal terbuang sia-sia. Untuk yang positifnya mungkin bisa jadi bahan hiburan saat waktu kosong, cuman kita harus pandai-pandai memanage waktu agar seefektif mungkin biar nggak kecanduan juga. Dan untuk orang tua kepada anaknya yang sudah kecanduan game online, mungkin bisa lebih mendekatkan kepada anaknya agar anak itu tidak fokus ke HP dan ke game online, sehingga anak itu nggak kecanduan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Indro. Kita bisa bilang apa? Mantap. Nah, Bapak ingin dengarnya sekarang kesan dan pesan anak-anak Bapak terhadap kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ada yang mau menyampaikan, Tuan? Saya Pak. Widya? Mungkin pesannya saya cukup senang Pak mengikuti bimbingan kelompok ini, dan mungkin kita nggak ngelakuinnya satu kali aja Pak. Di pertemuan berikutnya mungkin boleh lagi Pak. Oke, boleh. Ada lagi yang menyampaikan kesan pesannya? Oke, kepada Suci? Saya dalam bimbingan kelompok ini saya sangat senang, karena dengan bimbingan kelompok ini saya bisa mengenal orang-orang yang ada di sekitar saya dalam bimbingan kelompok ini. Dan di mana dalam bimbingan kelompok ini di sini saya bisa mengeluarkan pendapat saya, meskipun saya masih sulit untuk mengeluarkan pendapat saya sendiri.
Pesan saya ya sama dengan Widya, untuk diadakan lagi bimbingan kelompok. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Widya juga dan kepada Suci. Ada lagi yang menyampaikan nih, kan tadi kan ada 2 nih dari ceweknya. Sekarang Bapak mau jadi cowoknya nih 1 orang. Siapa nih yang menyampaikan pendapat Bapak? Oke. Lanjut. Dari saya sendiri, pesan saya untuk diri saya sendiri dan teman-teman, tetap semangat untuk kita semuanya, dan semoga kita dipertemukan lagi di bimbingan kelompok selanjutnya. Dan kesannya saya sangat bahagia karena berjumpa dengan teman-teman baru, dengan suasana baru yang belum pernah kita rasakan sehangat ini, Pak. Baik, terima kasih kepada Majid. Nah, berarti kan tadi kan banyak nih yang menyampaikan pesannya bahwasannya kayaknya harus dibuat lagi lah nih Pak kegiatan ini gitu. Nah, dari anak Bapak ada nggak yang mengopsikan kapan sih kita mau buat kegiatan ini lagi? Coba gimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya duluan Pak? Majid? Bagaimana kalau minggu depan saja Pak di jam yang sama? Minggu depan di jam yang sama, oke. Ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Bagaimana? Setuju Pak. Setuju. Ada lagi? Setuju semua berarti ya? Setuju, Pak. Oke, baik. Nah, dengan adanya tadi kontrak kita untuk minggu depan, kita itu sudah menandakan bahwasannya kegiatan kita sudah berakhir. Dan tadi kan kegiatan kita sudah dibuka dengan doa, ada baiknya ditutup dengan doa. Baik, doa penutup majelis dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Bapak ucapkan terima kasih banyak para anak Bapak semua yang telah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini secara terbuka, secara sukarela, dan juga secara aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kembali dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.